Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda Amrullah, NPM 18220006 dari program studi pendidikan sejarah semester 6. Jadi di vlog kali ini saya mendapatkan tugas dari Bapak Kuswono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah micro teaching. Nah, di vlog kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Nah, simak terus video saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Oke, langsung ke materi. Aceh memiliki kedudukan yang strategis menjadi pusat perdagangan. Daerahnya luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Karena itu dalam rangka mewujudkan Pax Nederlandse, Belanda sangat berambisi untuk menguasai wilayah Aceh. Critique of London 1867. Adanya Traktat London pada tanggal 17 Maret 1824. Traktat London itu adalah hasil kesepakatan antara Inggris dengan Belanda, dan isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Treaty of London ini pada tahun 1867, tetapi secara geografis politis Belanda merasa diuntungkan karena kekuatan Inggris tidak lagi sebagai penghalang dan Belanda mulai dapat mendekati wilayah Aceh. Nah, pada tanggal 1 Februari 1858 Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak, yaitu Sultan Ismail. Nah, perjanjian inilah yang dikenal dengan Traktat Siak, dan isinya antara lain Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Nah, yang kedua adalah ditandatangannya Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris pada tanggal 2 November 1871. Nah, isi traktat ini Sumatera itu antara lain Inggris memberikan kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaan di seluruh Sumatera. Nah, hal ini dapat dijelaskan bagi Kesultanan Aceh. Nah, pada tanggal 26 Maret 1873 Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Pecahlah pertempuran antara Aceh melawan Belanda. Para pejuang Aceh di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah II mengorbankan semangat jihad, angkat senjata untuk melawan kezaliman Belanda. Nah, para pemimpin perang Aceh seperti Tuanku Hashim, Panglima Polim, Tengku Dikdiro memproklamirkan ikrar Perang Sabi atau Perang Sabil. Nah, Perang Sabil merupakan perang melawan kafir. Nah, perang suci untuk membela agama. Nah, perang ini untuk mempertahankan tanah air, perang untuk melawan kezaliman di muka bumi ini, seperti Belanda tadi. Nah, para pemimpin perang Aceh seperti Tuanku Hashim, Panglima Polim, Tengku Dikdiro memproklamirkan perang Sabil.
Di tengah-tengah perjuangan itu, pada tahun 1891, Tengku Cididiro meninggal. Perjuangannya melawan Belanda dilanjutkan oleh sang putranya yang bernama Tengku Maamin Tidiro. Nah, karena tidak berhasil memadamkan perlawanan rakyat Aceh, Belanda meminta Snok Horyoyet agar melakukan kajian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat juang orang-orang Aceh. Snok Horgroyen yang memakai nama samaran Abdul Gofar mempelajari agama Islam dan adat budaya Aceh dan menyimpulkan bahwa para pejuang Aceh itu sulit dikalahkan karena disemangati oleh semangat jihad dengan tali ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, Snok Horgroyen mengusulkan beberapa cara untuk melawan perjuangan rakyat Aceh. Nah, yang pertama, perlu memecahkan belah persatuan antar kekuatan masyarakat Aceh, sebab di lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan rakyat. Nah, yang kedua adalah menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan, harus dengan kekerasan, yaitu dengan kekuatan senjata, bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya, dan diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam kos pamong praja dalam pemerintahan kolonial Belanda. Nah, Belanda segera melaksanakan usulan-usulan Snok Horyoyet tersebut untuk memasuki fase ini dan memimpin perang melawan Aceh. Diangkatlah gubernur militer yang baru, yakni Van Hees, pada tahun 1898 sampai 1904 di Aceh tersebut dengan masa 10 tahun menjabat. Berdarah Tien Belanda. Van Hees juga mengarahkan pasukan anti-gerilya yang disebut Korps Marsose, yakni pasukan terdiri dari orang-orang Indonesia yang berada di bawah pimpinan ofisir-ofisir Belanda. Dengan mereka pandai berbahasa Aceh, dengan demikian mereka dapat bergerak sebagai informan dengan kekuatan penuh dan sasaran yang tepat karena adanya informan-informan bayaran. Serangan Belanda berhasil mencerai-beraikan para pemimpin perlawanan. Tengku Umar bergerak menyingkir ke Aceh bagian barat dan Panglima Polim dapat digiring dan bergerak di Aceh bagian timur. Pada Februari 1899, Tengku Umar gugur. Perlawanan dilanjutkan oleh Cut Nyadin dengan pasukannya memasuki hutan dan mengembangkan perang gerilya. Istri, ibu, dan anak-anak Panglima Polim ditangkap oleh Belanda dengan tekanannya bertubi-tubi. Akhirnya Panglima Polim juga menyerah pada 6 September 1903. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerajaan Aceh sudah berdiri sejak 1514 harus berakhir. Pada tahun 1906 Cut Nyadin berhasil ditangkap. Ia dibuang ke Sumedang, Jawa Barat sampai meninggal pada tanggal 8 November 1909. Cut Nyak Mutia melanjutkan perang melawan kekejaman Belanda, tetapi